I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasirli Tursia dengan NPM 2281 10313. Saya adalah salah satu mahasiswa UIR di jurusan psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil susunan saya, yaitu tugas statistik tentang pengolahan dan analisis data. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari pengolahan dan analisis data tersebut. Yaitu tujuan dari pengolahan dan analisis data yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk mencapai pokok yang harus melalui proses pengolahan dan analisis data dengan cara mengumpulkan data untuk dianalisa. Lanjut, pengolahan data dan analisis data mempunyai model-model uji statistik, yaitu model-model uji statistik sebagai alat analisa. Yang pertama, analisis deskriptif. Apa sih analisis deskriptif itu dan bagaimana contohnya? Lanjut. Nah, di sini kita harus mengetahui apa sih analisis deskriptif itu. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Analisis deskriptif dapat ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel histogram, nilai mean, nilai standar deviasi dan lainnya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penggunaan analisis deskriptif ini adalah mendapatkan gambaran lengkap dari data baik dalam bentuk verbal ataupun numerik yang berhubungan dengan data yang kita teliti. Adapun langkah-langkah analisis deskriptif yaitu yang pertama, melakukan perumusan masalah. Yang kedua, menentukan jenis informasi atau data. Yang ketiga, menentukan prosedur pengumpulan data. Yang keempat, melakukan pengolahan data. Dan yang terakhir, melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis data. Adapun contoh dan penerapan analisis deskriptif yaitu, jika seseorang ingin melakukan analisis klasifikasi terhadap data mahasiswa, maka untuk mengetahui gambaran umum dari data mahasiswa tersebut perlu melakukan proses analisis deskriptif, seperti untuk mengetahui nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, nilai tengah, standar deviasi, nilai modus, dan lain-lainnya. Selanjutnya, yaitu analisis data komparatif, yaitu merupakan salah satu teknik analisis data kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan atau tidak pada dua jenis data atau variabel, membuat generalisasi berdasarkan cara pandang atau pola pikir, menyelidiki hubungan sebab dan akibat dengan berdasarkan pengamatan tertentu. Adapun contohnya, penelitian komparatif termasuk membandingkan kinerja dua kelompok siswa yang mendapatkan metode pengajaran yang berbeda, membandingkan efektivitas dua jenis obat untuk suatu penyakit. Selanjutnya, kita masuk ke penelitian kuantitatif asosiatif. Nah, yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Teknik analisis data kuantitatif. Nah, di sini yang pertama ada penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Penyajian data menggunakan grafik atau diagram merupakan pengembangan dari penyajian data menggunakan tabel. Penyajian data menggunakan grafik haruslah mudah dimengerti oleh pembaca, sebab terkadang pemberian informasi kepada umum hanya disajikan dalam bentuk grafik tanpa adanya tabel. Nah, di sini tuh ada beberapa jenis-jenis diagram, yaitu pertama diagram batang, yang kedua diagram garis, yang ketiga diagram lambing atau diagram simbol, yang keempat pastel dan diagram lingkar, kelima diagram peta dan kartogram, dan yang terakhir diagram pencer atau diagram titik. Yang kedua, teknik analisis data kuantitatif yaitu ukuran pemusatan data, means, modus, dan median. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Contoh, salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh. Nilai ukuran pemusatan ini disebut sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis ukuran pemusatan data yaitu data tunggal, diantaranya mean, median, dan modus. Apa sih mean itu? Mean merupakan rata-rata hitungan. Median itu merupakan nilai tengah setelah diurutkan. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi yang tertinggi. Dan yang terakhir, kuartil merupakan membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dan yang terakhir tentang ukuran penyebaran data, rentangan varians, dan simpangan baku. Simpangan baku merupakan nilai ukuran penyebaran data yang secara umum paling banyak yang digunakan. Sedangkan ada 6 ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan atau range, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Dalam ilmu statistik, simpangan baku atau standar deviasi adalah salah satu ukuran dispersi yang diperoleh dari sini. Kita harus mengetahui mengapa sih kita perlu mengukur ukuran pemusatan data. Karena kita tuh ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh yang seperti saya jelaskan tadi. Karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing dari anggota data contoh. Baiklah, sekian